Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Manfaat. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan sharing tentang 7 kebiasaan. 7 kebiasaan. Teman-teman sekalian, saya di umur segini ya, udah mulai melihat banyak orang. Di umur mulai banyak orang yang melakukan kebiasaan A itu cenderung hasilnya akan A. Orang yang melakukan kebiasaan B hasilnya akan B. Contoh nih, orang yang tiap pagi berangkat pakai sepatu rapi, bawa tas, mungkin bawa buku di dalamnya, terus dia berangkat ke ngajar, ya dia pasti guru gitu. Demikian juga orang yang berpakaian tiap pagi berangkat pulang sore, ya dia pasti pekerja kantoran gitu ya. Cenderung begitulah pokoknya. Jadi saya memperhatikan bahwa orang yang biasa melakukan sesuatu, maka nanti ya itulah jadi ujung daripada pencapaian dia gitu. Demikian juga saya lihat orang yang bertani, pasti dia pagi-pagi kan bawa cangkulnya mungkin, bawa aritnya mungkin, atau bawa traktor mungkin, dan berangkat ke sawah, dia petani, dan hasilnya adalah hasil dari sebuah pertanian. Apakah itu jelek? Enggak. Itu semua bagus ya. Semua bagus, profesi itu semua bagus. Saya hanya mengatakan bahwa setiap suatu kesuksesan, setiap suatu pekerjaan, itu pasti ada kebiasaan-kebiasaannya. Ada kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan itu tidak boleh dilanggar. Contoh, kalau Anda misalnya seorang pegawai, Anda misalnya pengajar atau Anda dosen, Anda melanggar, saya sebulan atau 2 bulan ini saya nggak mau ngajar dulu lah gitu, mau santai dulu lah, nggak mau ngajar gitu. Padahal kebiasaannya kan harus berangkat pagi ngajar kan. Anda bilang saya nggak mau berangkat ngajar dulu lah gitu, ya Anda di PHK. Anda jadi pengangguran ya. Oleh karena itu kebiasaan itu harus dilakukan. Kebiasaan itu harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi tidak bisa kebiasaan tidak bisa dilakukan. Pak, bagaimana kalau saya kebiasaannya semrawut, Pak? Suka-suka aku aja. Ya hasilnya nanti akan saya suka-suka juga. Kebetulan teman-teman saya ketemu dengan beberapa orang lebih tua dari saya, lebih lanjut, mungkin usia udah 60 lebih gitu. Maaf 1000 maaf. Pencapaiannya tidak ada pencapaian. Kenapa tidak ada pencapaian? Karena dia tidak melakukan suatu kebiasaan yang menuntun dia kepada sukses. Gitu. Jadi kalau orang tidak melakukan suatu kebiasaan, yang kebiasaan itu mengarah kepada suatu kesuksesan, ya hidupnya nanti pada masa tua tetap akan susah, nggak akan sukses. Jadi untuk mencapai sukses itu teman-teman harus dilakukan suatu kebiasaan yang rutin dari hari ke hari. Bukan besarnya kebiasaan yang dilakukan, bukan, tapi rutinitas melakukan suatu kebiasaan, yang kebiasaan itu mengarah kepada kesuksesan. Kalau kebiasaan itu tidak mengarah kepada kesuksesan, itu Anda nggak bisa sukses. Apalagi kebiasaan itu bertentangan dengan kesuksesan, bermalas-malasan, pesimis, diajak kerjasama tidak mau, sifatnya negatif terus, menyalahkan orang lain, itu semua kan bukan jalan menuju kesuksesan. Jadi kebiasaan yang tidak mengarah kepada kesuksesan itu gak bisa kita sukses. Tapi kebiasaan walaupun itu kecil-kecil dilakukan, tapi kalau itu memang kebiasaan sukses, Anda akan sukses, pasti sukses, ya pasti sukses. Tinggal kebiasaannya aja. Jadi kebiasaan itu menentukan masa depan. Nah, dalam bisnis tiansi, berhubungan dengan kebiasaan itu menentukan masa depan, dan kita yang menginginkan adalah meraih impian kita. Apa sih kebiasaan-kebiasaannya? Nah, dalam video ini saya akan share tentang 7 kebiasaan yang membuat teman-teman sukses. Kebiasaan pertama adalah Anda harus presentasi, menceritakan bisnis ini minimal 8 kali dalam sebulan. Jadi sebenarnya rendah sekali. Anda harus presentasi 8 kali sebulan, minimal. Oke, 8 kali sebulan. Yang kebiasaan yang kedua adalah Anda harus pakai produk. Anda harus pakai produk tiansi senilai minimal 200 BV. Di atas 200 BV. Oke. Jadi misalnya kalsium itu 188 BV kan untuk saat ini. Tahun 2023 kalsium 188 BV. Anda harus tambah lagi satu lagi, apakah zinc, apakah iris, apakah Anda odol. Yang penting Anda harus pakai produk 1 bulan itu di atas 200 BV. Itu adalah kebiasaan sukses. Itu yang kedua. Tidak bisa ditawar, Anda harus pakai produk 200 BV tiap bulan, syukur-syukur lebih. Anda beserta keluarga ya, jadi beserta keluarga. Oke. Yang ketiga adalah Anda harus punya pelanggan 10 pelanggan, lebih dari 10 pelanggan. 10 pelanggan. Dari mana Pak pelanggan itu? Dari Anda presentasi tadi kan, presentasi lebih dari 8 kali sebulan. Itu biasanya orang kan nolak. Anda tawarkan produknya, akhirnya dia jadi pelanggan. Itulah kisah jadi pelanggan itu. Dan Anda harus punya pelanggan di atas 10. Yang ketiga, kebiasaan sukses yang ketiga, Anda harus melayani pelanggan 10 lebih pelanggan sebulan, 10 orang pelanggan sebulan ya. Pelanggan, jadi kalau pelanggan itu pengertiannya adalah dia tidak join tiansi ya,
Dia tidak punya kartu Tiansi, tidak join Tiansi, tidak jual Tiansi, dia hanya pakai aja, dan dia nggak mau pakai kartu-kartuan. Itu namanya pelanggan. Dan Anda harus punya 10 seperti itu. Itu kebiasaan yang ketiga. Oke Pak, apa kebiasaan keempat? Nah, kebiasaan yang keempat untuk Anda sukses adalah Anda harus baca buku 15 menit per hari. Bangun tidur, sesudah Anda sholat atau berdoa mungkin, Anda harus baca buku 15 menit per hari. Membiasakan baca buku 15 menit per hari, membuat hari Anda itu nanti menjadi lebih mudah Anda jalani, dan Anda lebih percaya diri melangkah kalau Anda baca buku tiap hari. Ya, jadi kebiasaan yang keempat adalah Anda baca buku 15 menit per hari. Oke, lebih boleh Pak? Boleh. Ya, tapi minimal 15 menit per hari. Itu udah kebiasaan sukses. Yang kebiasaan selanjutnya adalah yang kelima adalah Anda harus dengar Netpi 100 hari. Netpi. Sekarang lebih enak kan, Netpi kan melalui email bisa. Jadi Anda melalui HP bisa. Sambil ngapa-ngapa gitu, sambil perjalanan Anda juga bisa dengerin Netpi melalui HP Anda karena harus di-share melalui email. Oke. Kalau melalui CD juga boleh. Kalau Anda pakai laptop silakan pakai CD ya. Jadi yang kelima adalah Anda harus dengar Netpi 1 sehari atau lebih. 1 atau lebih. Oke. Yang keenam adalah Anda harus mengikuti semua pertemuan yang disarankan oleh One Vision, oleh tim bisnis Anda. Pertemuan umum dan pertemuan challenge, pertemuan umum dan pertemuan bersyarat Anda harus ikuti. Kalau pertemuan bersyarat itu biasanya memang tergantung, kadang berat di level tertentu, ya yang penting Anda berjuang aja gitu. Tapi mindset Anda dan soul Anda itu adalah Anda mau ikuti semua pertemuan. Ada dibikin group meeting ikut, ada dibikin home meeting ikut, ada dibikin opportunity preview ikut, ada dibikin vision seminar ikut, ada dibikin TN celebration mungkin Anda ikut, Anda mungkin acara Royal Weekend dan segala macam, Anda perjuangkan semua challenge meeting itu bisa Anda ikuti. Jadi kebiasaan yang keenam adalah ikuti semua pertemuan. Ikuti semua pertemuan yang diadakan oleh tim bisnis Anda ataupun oleh One Vision. Oke. Sekarang kebiasaan yang ketujuh. Apa Pak kebiasaan yang ketujuh? Kebiasaan yang ketujuh itu adalah jadilah pemain tim yang baik. Nanti teman-teman akan saya bikin video khusus untuk menjadi pemain tim yang baik ini. Jadilah pemain tim yang baik, yaitu satu, untuk menjadi pemain tim yang baik adalah Anda memahami tentang golden rule. Memahami golden rule. Yang kedua, Anda memahami 3 prinsip dasar. Udah ada videonya 3 prinsip dasar. Yang ketiga, Anda memiliki karakter yang teachable, ya, Anda teachable. Anda juga harus memiliki karakter yang accountable. Accountable itu bisa diharapkan, dan Anda juga harus punya kebiasaan tentang memiliki goal setting atau target. Jadi itulah tentang pemain tim yang baik. Jadi ada 7 kebiasaan tadi, dimulai dari yang pertama presentasi 8 kali sebulan minimal, lebih dari 8 kali sebulan. Pakai produk 200 PV, lebih dari 200 PV produk 1 bulan. Terus yang ketiga, Anda melayani pelanggan 10 pelanggan yang ketiga. Yang keempat, Anda baca buku 15 menit per hari. Yang kelima, Anda dengar Netpi 1 Netpi per hari atau lebih. Yang keenam, Anda ikuti semua pertemuan yang dianjurkan oleh tim bisnis Anda dan oleh One Vision. Dan yang ketujuh, jadilah pemain tim yang baik. Oke? Selama menjalankan 7 kebiasaan, saya ingatkan kembali, kebiasaan sukses akan mengantar Anda kepada sukses. Kebiasaan gagal pasti akan mengantarkan Anda kepada kegagalan. Saya yakin Anda semua akan memilih menjalankan kebiasaan sukses yang saya sebutkan tadi, dan Anda juga ingin sukses mewujudkan mimpi Anda. Sukses selalu.